Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan nikmat iman dan Islam sehingga Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu yang insyaallah berkaitan amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada sama-sama kita ucapkan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, melanjutkan majelis ilmu kita seperti biasa pada Isya setelah maghrib ya, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita kepada Ustaz Fernandes LCMA di Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan liman ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa 'alan nabiyyin wa ali kulli wasair salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, adik-adik semua yang saya muliakan, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan syarah hadis arba'in dan kita masih pada hadis ketiga insyaallah. Karena malam kemarin hanya membaca sekilas saja. Mudah-mudahan bisa kita ambil beberapa fawaid istinbat dari hadis yang ketiga ini. Karena di antara hadis-hadis yang terkenal penting juga. Jemaah sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk istiqamah dalam kajian hadis ini yang merupakan pusaka kedua yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Al-Qur'an, agar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah juga beri kita kekuatan iman untuk sempat datang, dan Allah beri kesehatan, yang semua itu insya Allah menjadi tambahan bekal kita sebelum ajal menjemput, agar nanti bisa kita panen setelah melewati kehidupan yang berikutnya. Kemudian berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, siapapun kita, kecil kita, maka kita melihat akhlak Nabi
ketika masih kecil digelari Al-Amin, bahkan oleh orang kafir Quraisy ketika itu karena kejujurannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga contoh bagi pemuda. Makanya kita jangan lalai dengan kisah-kisah perjuangan Nabi ketika menegakkan agama Islam. Kapanpun itu, ketika masa perjuangan di awal-awal Islam, ketika mudanya Nabi, kemudian ketika Nabi memimpin, ketika Nabi berumah tangga, ketika Nabi sudah tua, semua itu harus kita contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan dari segala segi, dan segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya, kemudian ketetapannya, kemudian sifat-sifatnya sudah disalin, di-scan oleh para sahabat, kemudian diteruskan kepada para tabi'in, kemudian ulama yang 4 setelahnya, sampailah kepada kita buku ulama yang 4 itu dilanjutkan oleh murid-murid mereka. Oleh karena itu agama Islam ini agama yang istimewa, yang sempurna, yang bersambung sampai ke nabinya. Beda dengan agama yang lain, terputus. Pembesar-pembesar agama mereka itu boleh menambah-nambah dan mengurangi. Sementara agama kita, Allah yang menjaga langsung, menjaminnya dengan firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikra, bisa agama ini, bisa Al-Quran, bisa hadis, yang penting seluruh urusan agama ini kami yang menurunkannya. Kebanyakan ulama mengatakan Al-Quran karena sumber utama, dan kamilah yang menjaganya, kata Allah. Bisa kita lihat sekarang, ada orang yang menyalah-nyalahkan Al-Quran sosok bakat. Anak yang umur 6 tahun pun bisa membantahnya dengan hafalannya. Ini atas kebesaran Allah. Dan awal yang tua-tua berusaha menghafal Quran, itu bisa-bisa. Kenapa? Karena Allah yang pilih. Sama dengan kita yang hadir di majelis ilmu ini, tak semua orang Allah pilih untuk jadi tamunya, tapi orang-orang yang begitu teramat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman yufaqihu fid din, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah kalau mencintai seseorang, maka Allah mudahkan baginya untuk mempelajari din, mempelajari agama, hadir di majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan Allah untuknya kebaikan yang begitu teramat besar, maka Allah akan fakihkan dia dengan perkara agama, pahamkan dia, hadirkan dia di majelis ilmu. Oleh karena itu bersyukur sekali kita malam ini kita bisa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang saya muliakan, hadis yang ketiga sempat kita bacakan di akhir kajian malam kemarin atau malam tadi. Bunyinya, An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa di sini radhiyallahu anhuma? Huma itu dua. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai satu orang, semoga Allah meridainya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa? Karena ayahnya merupakan sahabat juga. Kalau kita mendoakan seorang anak, itu otomatis ayahnya dapat bagian. Makanya beruntunglah orang-orang yang punya anak soleh dan solehah, karena namanya selalu dibawa di mana-mana. Contohnya Ibnu Umar ini, nama aslinya Abdullah. Karena ayahnya sangat terkenal, maka lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Umar, bukan Abdullahnya. Dan juga Abdullah itu sangat banyak, Bapak Ibu sekalian.
baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke hadis, alangkah lebih baiknya kita mengenal siapa Ibnu Umar. Rencananya tadi malam, karena Ibnu Umar ini ada hubungan khusus dengan tempat saya belajar. Jemaah sekalian, Ibnu Umar merupakan sahabat Nabi yang muda, seorang sahabat istilahnya. Ayahnya Islam ketika dewasa. Umar bin Khattab setelah Islamnya beberapa sahabat sebelumnya. Beda umurnya dengan Nabi 13 tahun. Sedangkan Abu Bakar tadi malam kita sebutkan lebih muda 2 tahun dari Nabi. Bukan berarti yang awal namanya Abu lebih tua, bukan. Abu Bakar ini lebih muda dari Nabi. Kadang-kadang banyak orang awam beranggapan Abu Bakar itu sangat tua, lebih tua dari Nabi, sesepuhnya. Tidak, itu kawan akrabnya, lebih muda 2 tahun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti punya anak namanya Fatimah, yang merupakan manusia yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi ini. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat, kalau dari laki-laki ya Rasulullah, Abuha, kata Nabi. Kalau dari laki ayahnya, yaitu Abu Bakar. Kemudian manusia yang termulia, khususnya di antara para sahabat setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kuat badannya, fisiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mencintai seorang mukmin yang kuat dari segala hal. Makanya laki-laki perlu mendapuk seperti. Jangan jadikan aku contoh. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Umar ini, kita langsung ke Ibnu Umar. Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, karena Umar bin Khattab membuat perkalenderan baru. Tak mau dia mengikuti kalender orang Kristen, Masehi kan Masih. Kristen itu kan digelari Al-Masih, agama mereka. Kemudian Ibnu Umar ini meninggal di umur 83, atau riwayat lain mengatakan 86. Hidup dia setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 73, berarti ditambah 10 tahun sebelum hijrah jumlahnya 83, panjang umurnya. Ibnu Umar ini merupakan di antara fuqaha sahabat, di antara ulamanya para sahabat, fuqahanya, ahli fikihnya, tempat berfatwanya, mencari fatwa semua sahabat. Ada yang datang ke Ibnu Umar, ada 7 fuqahanya, ulama besarnya di antara seluruh sahabat yang sangat terkenal. Dari perempuan Aisyah, kemudian Ibnu Umar ini, ada lagi Ibnu Mas'ud, ada lagi Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud biasanya menjawab semua pertanyaan. Apa yang ditanyakan orang langsung dijawab. Model satu sama menjawab. Apapun ditanya orang dijawabnya. Tapi ada ustaz yang dia sangat hati-hati dalam menjawab. Tak ada dalil tak dijawab sama dia. Takut salah dia. Waraknya, ketawaduannya. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu pernah dikasih soal sekitar 60-an, dijawabnya tidak sampai setengah. Kemudian orang yang datang bertanya ini dari negeri yang jauh. Kemudian ditanya, wahai Imam, saya datang dari jauh, apa yang akan saya sampaikan nanti pada raja, pada pemerintah kami di sana? Karena kamu tidak menjawab. Katakan sama dia, Malik tidak tahu, kata Imam Malik. Begitu tawaduknya para ulama. Padahal Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi ulama kalau bilang sesuatu
Bapak Ibu sekalian. Ibnu Umar ini seperti Imam Malik, karena nanti Imam Malik itu berguru dengan Nafi', dan Nafi' ini muridnya Ibnu Umar. Jadi mazhab Maliki itu lebih kurang fatwa-fatwanya Ibnu Umar yang diambil. Sementara kita mazhab Syafi'i mengambil dari Imam Malik, dan dia juga belajar dari murid Imam Abu Hanifah yang beda cara dalam berdalil, yaitu mazhab yang mengutamakan akal, sebagaimana Ibnu Mas'ud tadi yang menjawab segalanya, dikaji-kaji sama dia, dibanding-bandingkan dalil itu sama dia, kemudian dia keluarkan fatwa. Kalau seperti Ibnu Umar ini tidak, yang tidak disebutkan Nabi tak mau dia. Ada dua tipe ulama di dunia ini. Jadi jangan heran jemaah sekalian kalau ada fatwa-fatwa yang kita dapatkan berbeda, karena itu semua ada dasarnya. Bahkan di zaman sahabat pun seperti itu. Kadang ada sahabat yang tidak dapat jawaban dari Ibnu Umar, pergi dia ke Ibnu Mas'ud, tak dapat, pergi dia ke Ibnu Abbas, karena mereka merupakan ulama-ulama besar. Ada 4 Abdullah yang terkenal di zaman Nabi, yang mereka itu sangat pintar-pintar, hebat-hebat, hafalannya luar biasa. Setelah Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang tak diragukan, setelah mereka ada 4 orang yang namanya Abdullah, juga terkenal sebagai ulama yang sering berfatwa setelah yang 4 Khulafaur Rasyidin tadi. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, kemudian yang ketiga Abdullah bin Zubair, yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As. 4 abadilah yang terkenal dengan keilmuannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di tahun 27 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuslah 7 mujahid yang sangat tangguh luar biasa. Di antaranya adalah 4 abadilah tadi yang namanya Abdullah itu, kemudian ditambah 3 lagi namanya juga Abdullah, makanya dikenal dengan Al-Abadilah As-Sabah, Abdullah yang 7. Ini sangat terkenal kisahnya. Kemana diutus? Diutus ke arah Afrika. Afrika itu nama lamanya Tunisia. Ini yang saya sampaikan tadi ada hubungannya dengan tempat saya belajar. Sebelum itu Ibnu Umar ini sudah terlatih, Bapak Ibu sekalian. Di umurnya 13 dia datang kepada Nabi ketika itu bertepatan perang Badar, minta izin ke Nabi untuk ikut perang, tidak diizinkan, nangis dia. Kemudian tahun berikutnya ada perang Uhud, umurnya 14 tahun, juga tidak diizinkan oleh Nabi, karena orang ini pintar, hebat. Lebih baik dia menjadi ulama besar nanti, karena mujahid itu ada 2. Yang pertama mujahid melawan orang-orang kafir Quraisy di medan perang, yang kedua mujahid yang melawan kebodohan, kejahilan orang-orang yang menyalah-nyalahkan agama, baik itu dari Islam sendiri ataupun dari luar Islam, dengan ilmunya, dengan pulpennya, dengan karangannya, dengan lisannya. Bahkan ini kadang-kadang lebih diutamakan daripada berperang. Kenapa? Karena berperang sendiri juga butuh ilmu. Makanya kita sekarang sama dengan orang yang berjuang di Palestina. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, kalau keluar dari rumah awal, li talabil ilmi, niat dia ke sini untuk datang menuntut ilmu. Kalau tadi di rumah tanya, sekarang kita niatkan karena Allah, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama dengan orang berjuang di jalan Allah. Hatta yarja, sampai ke rumah balik. Sepanjang jalan awal itu sampai masuk ke rumah, kita itu terhitung mujahid fisabilillah. Karena apa? Karena kita memerangi kebodohan yang ada di dalam diri kita, kemudian kebodohan yang ada di tengah-tengah umat dengan mengajarkan mereka apa yang kita pelajari. Ini taklilnya dari para ulama kita. Bahkan di mazhab Hanafi, jemaah sekalian, mazhab
Marwan Al-Hanbali yang rata-rata di Teluk Saudi dan sekitarnya. Kalau lain penuntut ilmu yang meninggal dunia itu dikuburkan langsung dengan baju yang dipakainya. Kenapa? Karena bagi mereka hadis ini tak ada ihtimalnya, tak ada kemungkinan makna yang lain. Kalau mujahid fisabilillah berarti fisabilillah, sama saja dengan orang berperang. Makanya orang berperang itu kita ketahui kalau meninggal dunia, syahid mereka dikuburkan dengan baju yang dikenakan. Begitu juga dengan orang yang menuntut ilmu. Ditanya, ini dari mana orangnya? Dari dengan kajian. Berarti dia sedang menuntut ilmu, sedang fisabilillah, maka dikuburkan dengan bajunya. Mahasiswa di Madinah kalau meninggal dunia itu dikuburkan dengan bajunya. Begitu jemaah sekalian. Ibnu Umar ini akhirnya di umur yang ke-15 terjadi perang Khandaq, meminta dia dengan keras kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut. Akhirnya dibolehkan. Kenapa para sahabat itu sangat ingin berperang? Karena kalau meninggal di medan perang itu tak ada transit-transitnya nanti setelah meninggal dunia, langsung masuk surga. Mulai itu orang-orang kumpul-kumpul sama yang lain di padang mahsyar, kemudian dipindahkan, dihisab, tak ada, langsung masuk surga. Nah itu loh makanya para sahabat itu sangat cinta dan mereka suka latihan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alimu auladakum ar-rimayah wasibah. Satu lagi saya lupa. Ada 3 hal yang disuruh Nabi kita pelajari, yaitu berkuda, belajar kuda, berkuda, kemudian belajar renang, kemudian belajar memanah. Ini diajarkan Nabi. Kenapa? Di akhir zaman nanti peperangan antara umat Islam adalah peperangan tanpa listrik, kemudian tanpa bahan bakar. Peperangannya dengan kuda dan dengan pedang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti di akhir zaman. Makanya pemuda-pemuda harus latihan. Bahkan kalau lagi lomba-lomba, Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Qayyim, boleh kita mengambil modal hadiahnya dari pemain. Pada 3 perlombaan ini yang disebutkan Nabi. Yang pertama lomba memanah, yang kedua lomba berkuda, yang ketiga lomba berenang. Nah, boleh kita ambil modalnya dari pemain. Sementara setelah dari itu tidak boleh judi hukumnya. Main poli ya wajib belakang itu kumpulkan duit, siapa menang ini kelompok itu diagih. Ini tak boleh, sama dengan berjudi. Kumpulkan duit itu yang orang ditagihnya sama. Main catur dan sebagainya. Pokoknya selain yang 3 tadi, ditambah 1 oleh Ibnu Qayyim, lomba hafal Al-Quran. Kenapa? Karena hafal Al-Quran ini juga orang yang memperjuangkan agama fisabilillah, maka termasuk dari yang 3 tadi. Jemaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, setelah Ibnu Umar ini diizinkan Nabi, coba kita lihat, 15 tahun umurnya sudah ikut berperang bersama orang-orang dewasa. Bayangkan, tangguh dia, besar badannya seperti ayahnya. Ikut dia berperang, selalu menang, tak pernah kalah. Kemudian setelah perang Khandaq selalu dia ikut perang. Ada lagi perang nanti yang terjadi, bukan kita sebutkan dengan peperangan, tapi futuhat. Umat Islam itu mengadakan futuhat, pergi dia ke negara lain yang tidak Islam, kemudian diajak masuk Islam. Kalau mereka melawan, baru dilawan. Kalau mereka tak melawan, tak boleh kita lawan. Itu Islam. Islam itu dengan hikmah, dengan mengajak. Kemudian ikutlah dia futuhat yang terjadi di Mu'tah. Mu'tah itu salah satu daerah di Jordan sekarang. Nah, pas tempat saya belajar ada di Universitas Mu'tah namanya, Al-Neza. Kemudian ikut juga dia futuhat yang ada di Mesir. Setelah itu ada futuhat di Irak. Kemudian ada futuhat di Yaman. Kemudian ada lagi futuhat yang ke arah Afrika. Ini yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mekah itu di tengah sebagai pusat, tapi ketika itu Ibnu Umar ini di Madinah dia. Pokoknya di Mekah Madinah itulah Haramain. Di Madinah pusatnya dia memimpin, menjadi ulama besar dia di situ. Kalau kita lihat petanya, di bawah itu ada Yaman.
Kemudian di sebelah sananya, sebelah kanan dari saya itu ada Irak. Kemudian di sampingnya ada Iran. Kemudian di atasnya ada Syam. Syam itu termasuk Jordan. Jadi Syam itu sekarang terpecah menjadi Jordania, Suriah, Damaskus yang kita ceritakan kisahnya Imam Nawawi di mana dia belajar. Kemudian Lebanon, Jordan, Suriah, Lebanon, satu lagi yang keempat ya. Palestina. Ini negara Syam. Kalau dulu namanya Syam, dipimpin oleh gubernur. Karena pusat khalifah itu di Haramain sekarang. Tapi dulu bukan Saudi namanya. Saudi itu karena pendirinya bernama bin Saud, makanya dinamakan Saudia. Kemudian di sebelah kiri, di sana terdapat negara-negara Afrika yang nama lamanya Tunis. Sekarang namanya Tunis. Kemudian dipecah lagi menjadi beberapa negara. Tunis itu menjadi kecil, Tunisia menjadi kecil. Kemudian ada sekitarnya Maroko, sama belajar. Kemudian ada negara Aljazair. Kemudian ada lagi negara Mauritania. Kemudian ada lagi negara Libya. Nah, Libya lagi sama apa yang sedang belajar di sana sekarang. Ini namanya Afrika. Ketika Abadilah Sabah ini, Abdullah yang 7 ini dikirim untuk membebaskan daerah Afrika. Ketika itu mereka menang. Siapa mereka? Abdullah yang 7 ini. Yang pertama Abdullah ibnu Umar yang membawakan hadis kita ini. Kemudian Abdullah ibnu Zubair. Kemudian Abdullah ibnu Abbas, anak paman Nabi. Kemudian Abdullah ibnu Amr ibnu As. 4. Ini yang 4 tadi yang kita sebutkan ulama Madinah, pakarnya. Kemudian ditambah 3 lagi Abdullah yang lain. Yang pertama Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah ibnu Ja'far, kemudian Abdullah ibnu Sa'ad. 7 Abdullah. Apalagi yang hafal kasih hadiah doa, insyaallah semoga Allah pertemukan kita dengan para Abdullah yang membebaskan kota Tunis, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Abdullah yang 7 ini pertama kali pergi ke pusat pemerintahannya negara Kristen ketika itu. Nama kotanya Spitla, yang sekarang masih ada kotanya di Tunisia, tak jauh dari tempat saya belajar, yaitu kota Tunis. Di kota Spitla ini dipimpin oleh pasukan perang 200.000. Akhirnya kaum muslimin menang. Setelah menang kaum muslimin, ketika itu terjadi masalah di pusat kekhalifahan Islam. Kemudian tak bisa dilanjutkan pembinaan negara Islam atau daerah keislaman yang ada di Tunisia ketika itu. Akhirnya mereka pun pulang melihat keadaan, karena ulama-ulama besar, pembesarnya mujahidin juga pergi semuanya. Karena Afrika itu benua yang besar, benua Afrika, dilewati semua sama dia sampai melewati negara 5 yang kita sebutkan tadi, yang dikenal sekarang sebagai Maghribul Arabi, Arab yang sebelah Maghrib. Ada Arab yang sebelah Syarq, ada Arab yang sebelah Maghrib. Kalau Maghrib yang tadi kita sebutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peperangan ini terjadi pada tahun 27 setelah hijrahnya Nabi. Kemudian mereka pulang ke pusat Islam. Setelah itu, tak lama setelahnya dikirim lagi tabi'in yang namanya Uqbah ibn Nafi'. Tabi'in atau tabi'in merupakan ulama besar juga dan mujahid yang membawa banyak sekali bala tentara Islam. Datang lagi mereka ke Ifriqiya ketika itu. Setelah datang di sana, menang juga lagi umat Islam.
Kemudian didirikanlah pusat Islam di sana pusat Islam di sana, didirikanlah daerah namanya daerah Al-Qairawan. Didirikan sebuah masjid namanya Masjid Uqbah bin Nafi' yang merupakan pusat keamanan dan pusat pendidikan. Karena batasannya agak dekat dengan negara-negara yang lain, akhirnya ditarik. Ketika itu didirikan tahun 50 sampai 51, ditarik lagi, dibuat masjid baru sekitar tahun 76 dibangunlah Masjid Az-Zaitunah. Nah, itu tempat saya belajar. Sekitar 2 jam perjalanan dari Masjid Uqbah bin Nafi' tadi ke pusatnya negara Tunisia yang sekarang menjadi ibu kota, namanya Masjid Az-Zaitunah. Setelah Masjid Az-Zaitunah ini mengalami beberapa penindasan dari presiden yang jahat, akhirnya presiden ini melarang belajar di masjid karena dulu itu belajar semuanya di masjid. Masjid itu besar-besar seperti Al-Azhar sekarang. Kemudian masjid itu ditutup belajarnya, maktabahnya di bawahnya ditutup. Ada yang belajar kimia, semua ilmu falak semuanya lahir dari sana. Universitas pertama di dunia Islam. Akhirnya dipisah, dibuat universitas di tempat yang lain, sekitar 15 menit kalau jalan kaki, khusus universitas saja. Di situ tempat kita belajar sekarang. Kemudian tak lama setelah itu salah seorang lulusannya namanya Fatimah ini pulang ke kampung halamannya Maroko, mendirikan universitas baru namanya Qarawiyun yang terkenal sekarang di Maroko. Dan di antaranya juga ada yang pergi ke Mesir. Dan disitulah akhirnya berdiri Al-Azhar, tempat belajarnya mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia termasuk Indonesia di Kairo yang selalu kita dengar. Jadi universitas pertama umat Islam adalah Zaitunah yang ada di Tunisia. Mungkin kita cukupkan hadisnya, kita lanjut insyaallah besok. Karena tak ada yang susah di hadis yang ketiga ini. Tadi ada permintaan yang terjemah kita, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sangat menekankan pengenalan terhadap rawi-rawi hadis ini? Itulah lebihnya orang-orang belajar hadis, jemaah sekalian. Mereka belajar tentang sanad hadis, siapa yang membawa hadis ini. Kalau dia sahabat Nabi, apa sifatnya? Kalau dia tabi'in, seperti apa dia? Apakah semua perkataannya benar atau tidak? Karena tak semua tabi'in diterima. Yang diterima itu sahabat. Kulluhum udul, kata ulama. Seluruh mereka itu tak ada yang salah, karena dijamin surganya. Kalaupun salah itu dari maafkan Allah. Tapi setelah sahabat, nah itu baru kita nilai. Bisa nanti hadisnya dhaif, bisa nanti hadisnya hasan, baru dinilai. Nah itu yang payah itu kalau yang belajar hadis, dan tak bisa kalau kita belajar sendiri. Alhamdulillah Allah mudahkan. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan pendidikan insyaallah. Sekarang kalau ada yang mau bertanya silakan, bebas bertanya ke saya. Baca surat, tapi dia lupa kan, terus diingatkan sama jemaah, si lupa juga lagi, diingatkan lagi, belum nyambung lagi, tiga tadi misalnya, tapi atas kemudian dia menukar ayat, tapi ada juga imam yang lain langsung buku. Nah yang saya tanyakan itu mana yang lebih afdal, menukar ayat atau menukar ayat lain gitu kan? Karena kadang-kadang dia udah lama berpikir kan, rasanya Terima kasih Pak. Pertanyaannya kalau belum benar, kadang-kadang imam lupa dia bacaan ayat, dan itu biasa. Bahkan imam sudah hafal kadang-kadang lupa ya. Itu hal yang biasa. Nah, Al-Quran itu hal yang kalau bisa kita buka. Saya pun awal Al-Quran itu lebih kuat dari awal. Nah, kalau terlupa, imam kadang-kadang langsung rukuknya. Kalau dia langsung rukuk, ini khilafus sunnah namanya. Fuqaha mengatakan dengan istilah khilafus sunnah, menyalahi sunnah Nabi. Kenapa? Karena sunnah Nabi kita membaca ayat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah.
membaca ayat atau surat. Kalau lupa dia surat yang tadi dia baca, karena kalau kita sambung dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu bagus. Nah, kadang-kadang ini aja loh, itu selesai. Nah, kalau itu selesai, boleh dia ganti. Ujung-ujungnya lari baik pendek bilang. Tak apa-apa. Dan kita nggak boleh merendahkan surat-surat pendek, karena surat yang paling mulia adalah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhirnya. Dua surat ini merupakan surat tauhid, yang mana ada sahabat Nabi tak mau dia baca surat lain. Setiap dia salat sunat dibacanya ini terus, dua surat ini. Kemudian ditanya sama Nabi, kamu kenapa? Saya sangat cinta dengan dua surat ini, katanya. Cinta kamu bersama dua surat yang mulia ini akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Nah, makanya ayat-ayat pendek itu luar biasa maknanya. Kalau ayat-ayat panjang biasanya karena banyak kisah di situ, kemudian banyak hukum-hukum yang nanti kita pelajari setelah kuat iman kita, pokok akidah kita. Nah, jadi yang dilakukan imam adalah membaca ayat yang dia hafal, lari ke ayat lain yang dia hafal, atau surat pendek yang dia hafal. Tak boleh dia langsung rukuk. Kalau langsung rukuk, sholatnya tak batal. Kenapa tak batal? Karena membaca ayat itu tak wajib, sunnah hukumnya. Tapi kita baca karena Nabi membaca. Makanya istilahnya adalah khilafus sunnah, menyalahi sunnahnya Nabi SAW. Dipahami, Pak? Ya, cukup. Surat Al-Fatihah itu kan dalam sholat itu wajib, kan? Cuman ketika ada seorang imam yang mengulang-ulang ayat dari Al-Fatihah itu apa boleh? Gak apa-apa. Misalnya gini, kalau imam bilang lagi, bilangnya lagi dan boleh kan? Boleh, tak masalah. Ulang-ulang ayat itu tak apa-apa. Maka 1000 kali ulang. Jadi di dalam sholat, di luar sholat memang boleh. Enggak apa-apa, tapi kalau membuat risih mungkin dinasehati. Biasanya yang diulang itu kadang seayat diulang imam. Karena apa? Karena mungkin dia lupa, takut dia belum dia baca. Bayang-bayang kok cuma ini atau belum. Akhirnya diulang lagi sama dia, tak masalah. Yang tak boleh itu kurang. Kalau kurang satu ayat dari Al-Fatihah, bahkan satu huruf dari Al-Fatihah, salat kita batal. Karena apa? Hukumnya tak wajib, Pak. Seperti yang Bapak sebut tadi, wajib bukan di atas wajib, yaitu rukun. Rukun itu di atas wajib. Kalau wajib itu yang pontiang-pontiang dari rumah lagi diam, lagi pintu, kan pontiang dulu. Lebih saya lari, lagi kompor, lagi WC. Tapi kalau rukun itu tiang, artikan itu bahasa Indonesia-nya tiang. Kalau tiang tak ada, tak berdiri di rumah. Apalagi tiang rumah, kalau lewat, tiang sampai itu. Kalau itu lain bisa. Tak ada sebuah bangunan. Makanya Al-Fatihah itu adalah rukunnya sholat. Karena apa? Karena Nabi SAW bersabda, La sholata min ghairi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihahnya. Nah, begitu. Satu huruf kurang ya dari Al-Fatihah itu tak sah sholat kita. Bahkan kalau dia orangnya paham, imamnya salah baca Fatihahnya, ada ulama yang keras mengatakan sholat dia itu tak sah di belakang imam yang salah bacanya. Saya dulu waktu belajar Al-Fatihah di mas kalian itu 4 bulan baru lulus. Nah, di Indonesia dari Syekh yang kita sebutkan kemarin namanya Syekh Ali Busdarin, yang dia belajar Al-Quran selama 10 tahun di Damaskus, kemudian menjadi pengajar Al-Quran selama 20 tahun, 30 tahun dia di Damaskus, dan setelah Tunisia terbebas dari permasalahan masa politik, pulang dia dan sekarang menjadi guru Al-Quran di Indonesia. Itu gurunya sangat susah belajar sama dia. Sekarang ada temannya namanya Aiman Sued, Dr. Aiman Sued, yang sering di Saudi sekarang di Madinah. Dia keliling dunia, bahkan sering mengajar online untuk orang Indonesia. Merupakan pakar tahsin nomor 1 di zaman awal ini, namanya Aiman Sued. Dia itu seleting dengan guru saya tadi, Ali Busdarin. Guru mereka Sukar namanya, orang Damaskus. Asli
aslinya. Belajar Al-Quran itu luar biasa sekali, sangat butuh kita. Makanya sekarang alhamdulillah ada pesantren tahfiz di kalangan bawah. Pakailah anak-anak muda itu untuk menjadi imam. Karena hukum yang dibutuhkan untuk menjadi imam itu bukan hukum fikih, bukan hukum yang memuliakan biang, bukan hukum untuk datang ke kuburan, tidak. Hukum sholat. Kalau pandai mau sholat, tahu dia hukum-hukum sholat. Kalau dia salah bacaannya bagaimana, kalau rukuk apa yang dibaca, kalau tahu dia fikih sholat, maka dia lebih utama menjadi imam walaupun masih muda. Itu yang salah dari awal. Kadang-kadang orang berpikir kalau lo menikah Quran yang lo menjadi imam. Nah, itu salah. Menikah itu syarat paling terakhir, nomor boleh untuk jadi membayangkan. Yang pertama itu adalah orang yang paling fakih, yang paling paham dia fikih sholat, kemudian paling banyak hafalannya. Karena kata Nabi, aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling pandai qori dia dari Al-Quran, bukan yang paling mau ini, bukan itu yang maksud Nabi, tapi yang tahu hukum tajwidnya. Kadang-kadang sedih bagus tapi hukumnya salah. Banyak ada di kita baru belajar model itu suaranya lagi rancak padet, tapi hukumnya salah. Nah, ini tak utama jadi imam, tapi orang yang pas hukumnya. Karena salah satu huruf saja dari Al-Quran itu dari Al-Fatihah, jadi sholat kita tak sah. Silakan. Baik, pertanyaannya kalau sampai awal baca Al-Fatihah, kalau sholat berjamaah, itu kan? Kalau kita tak sempat baca Al-Fatihah, dijawab oleh Nabi SAW, qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam itu sudah merupakan bacaan makmum. Makanya mazhab yang lain selain mazhab awal, nggak perlu baca Fatihah lagi. Imam Sami'ah yang membaca, awak mendongak Sami'ah, karena mendengar itu sama dengan membaca. Dan ini yang paling afdal, yang paling utama. Kenapa? Kalau imam membaca, non-imam awalnya. Nah, kalau kita masuk, imam baca Al-Fatihah, kemudian sudah lewat, awak baru mulai. Nah, sampai baca Al-Fatihah, imam berruku, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian ruku kita Allahu Akbar, langsung. Tak perlu baca lagi. Sempurna. Tak tambah nanti, tak tambah satu rakaat lagi, sudah sempurna. Bahkan batasannya adalah ketika ruku. Dapat awak sholat masuk ke masjid, imam sedang ruku, untuk jawab ruku awak. Nah, berarti sudah termasuk satu rakaat. Yang bacaan ketika berdiri tadi tak usah lagi, sudah tertopang kepada imam. Batasannya ruku. Karena dalilnya. Tapi kalau setelah ruku baru dihitung satu rakaat. Sami'allah masuk. Nah, itu harus tambah. Tapi memulai sholat itu kalau kita masuk tetap harus ada takbiratul ihramnya. Masuk Allah saja, imam sedang ruku, dia masuk Allahu Akbar, ruku langsung. Salah. Berdiri dulu Allahu Akbar, tak pakai bacaan, kemudian Allahu Akbar langsung ruku. Karena takbiratul ihram itu rukun, sama dengan Al-Fatihah tadi. Rukun kalau tidak ada batal. Ini kan yang bikin nanti ulama pembahasan. Nah, karena waktu sudah masuk, kalau nak sebuah pertanyaan tak apa-apa, silakan.
pertanyaannya yang belum dengar, macam mana kalau imam kunut awal Indo atau sebaliknya? Ulama berbeda pendapat tentang kunut ini, Bapak Ibu sekalian. 3 pendapat, mungkin 4. Yang pertama mazhab kita Syafi'i yang sangat jelas bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, makanya tak kita tinggalkan. Kalau terlupa tidak masalah, tapi lebih baiknya kita tutup dengan sujud sahwi karena muakkadah dia bukan sunnah biasa. Kalau sunnah biasa tak perlu sujud sahwi, kalau sunnah muakkadah pakai sujud sahwi setelahnya. Tapi sujud sahwi itu pun sunnah hukumnya, pakai di batas salat. Nah, ini pertama mazhab kita Syafi'i, dan waktunya setelah bacaan iktidal Bismillahirrahmanirrahim, kemudian angkat tangan atau doa. Kalau mazhab Maliki beda, kunut itu sunnah muakkadah juga, tapi waktunya berbeda. Waktunya setelah baca ayat rakaat kedua. Selesai baca ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, diam mereka. Baca kunut itu sama, tapi tidak berjamaah, tangannya tidak diangkat. Tidak diangkat dan imamnya baca kunut, dan baca kunutnya beda. Bisa kita cari di internet. Tak seperti doa yang kita baca di mazhab kita, dan tak pakai angkat tangan. Dan mereka ketika sholat itu rata-rata tangannya turun lurus ke bawah. Takbir ihram ya Allah, akbar, tangannya turun ke bawah. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini di Maghribul Arabi tadilah. Mauritania, Jazair, Tunisia, Libya, kemudian apa satu lagi dari 5 negara, Maroko. Mereka mazhabnya Maliki di sana semuanya. Dan bacaan Al-Fatihahnya beda. Bacanya riwayat Warhas dan Qadun. Beda dengan kitab Maliki Yaumiddin, awal kalau waktu Maliki Yaumiddin pendek sama. Al-Quran itu turun kepada Nabi dengan 20 macam bacaan. Bayangkan. Itulah yang dipelajari ulama-ulama yang belajar pakar-pakar Al-Quran seperti Ayman Suhaib yang tadi kita sebutkan. Jadi awal masih pemula sahabat, cuma satu. Kemudian mazhab Hanbali, mazhab mereka kunut itu dibaca ketika ada musibah besar-besaran saja. Namanya kunut nazilah. Kalau terjadi nazilah itu musibah besar. Karena Nabi kunutnya tak setiap hari, tak setiap subuh dia. Makanya mereka tidak setiap subuh juga mereka doa kunutnya. Doa kunut ketika ada musibah besar, ada bencana alam, ada apa, maka imam mereka sholat subuhnya pakai kunut, dan bacaannya seperti mazhab Syafi'i, dan sunnah kalau panjang. Makanya sholat witir di Masjidil Haram itu nampak awak kadang lebih panjang daripada sembahyang tarawih aja. Karena sunnah dalam mazhab mereka. Kalau mazhab Syafi'i pendek lebih disunahkan. Karena semua itu ijtihad ulama. Karena doa kunut itu Nabi beda-beda dia, kadang dia kunut, kadang tidak. Makanya ulama itu ada yang mengambil satu hadis karena hadis lain menurut dia lemah, dan ulama lain mengambil hadis yang lemah itu tapi menurut dia kuat. Nah, itu biasa, ini masalah fikih. Fikih itu boleh berbeda, yang tak boleh berbeda itu akidah. Akidah kita tak boleh berbeda. Akidah itu hanya Allah yang mengajarkan dan Nabi. Kalau fikih ulama berijtihad mereka. Bahkan di akhir zaman nanti mungkin ada hukum yang tidak ada hari ini karena ulama berijtihad. Tua kan dari zaman Nabi itu, apa hukumnya? Nah, jadi ulama itu ijtihad mereka, dicari yang mirip. Dulu mirip dengan khamar haram, berarti ini haram juga karena apa? Karena memabukkan. Kata Nabi sedikit banyaknya memabukkan itu haram. Walaupun ketika dia minum tak mabuk, kalau aslinya memabukkan maka haram. Nah, itu ulama berijtihad. Itu kajian fikih namanya. Kemudian mazhab Abu Hanifah hukumnya bid'ah, tak boleh baca kunut. Kalau itu 4 mazhab berbeda semua. Nah, jadi biasa saja ada perbedaan, dan ulama-ulama ketika Imam Syafi'i pergi ke kampungnya Imam Ahmad, padahal dulu muridnya, kemudian menjadi ulama besar. Ketika sampai di kampungnya Imam Ahmad di Baghdad ketika itu, Imam Syafi'i sholat di belakangnya. Kemudian ada murid bersama Imam Syafi'i, murid-muridnya ditanya, Imam, tadi kenapa kamu tidak kunut? Kan mazhab awal kunut. Tahu beliau itu mana? Itu lagi ulama besar Islam Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi untuk menghormati Imam Ahmad ini, maka kita tak kunut. Jadi paling utama itu awak sholat macam mana imam sholat. Itu untuk menjaga persatuan umat Islam. Kalau imam korek dulu, imamnya kunut tapi dia tak kunut, biarkan saja, tak apa-apa. Mungkin ilmunya kurang, atau mungkin ada ustadznya yang mengajarkannya seperti itu, tak apa-apa. Karena ini masalah fikih. Masalah fikih itu boleh berbeda. Yang tak boleh itu
ditambah yang tidak pernah ditambah satu orang pun di dunia ini. Sholat subuhnya 3 rakaat. Nah itu kan lain. Itu yang tak boleh. Kalau beda seperti kunut dan tidak kunut tak masalah. Kalau dia tidak mengikut imam ketika kunut, mungkin bagi dia bid'ah, tak tahu kita. Mungkin dia lebih melihat dalilnya Imam Abu Hanifah. Kalau bid'ah menurut dia, maka tak boleh dia lakukan karena yakinnya seperti itu. Makanya kita beribadah itu sesuai keyakinan kita. Apa yang Allah yakini dia mau amalkan. Apa yang Allah pelajari, Allah doakan dari guru awal dia amalkan. Kalau di akhir nanti ditanya, kenapa kamu seperti ini? Karena dulu ya Allah saya dapat hadis begini karena guru saya bilang begini. Jangan itu tema beramal satu yang dijawab. Nah ini tak boleh. Itu namanya membebek modality. Kemana ibu itu situnya? Dari tukang orang jalan dia masuk balik nanti. Disebagi kurang situasi. Seboleh ikut seboleh hari tinggal sebuah ambil. Nah jangan seperti tak boleh kita. Di agama itu harus tahu dasarnya. Karena agama ini bukan agama ulama, bukan agama siapa-siapa, tapi agamanya Rasulullah SAW. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau beda-beda kalian namanya puna, maka kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada Rasul. Rasul sudah meninggal dunia, maka kita lihat hadis-hadisnya. Demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sama-sama diucapkan atas penyampaian dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Saya berbicara